teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Pianti. Di video ini saya akan membahas terkait pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Sebenarnya apa sih konsep diri itu? Konsep diri adalah pandangan dan perasaan diri kita sendiri, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kita. Nah, itu termasuk konsep diri. Menurut Carl Houghton Coley, kita bisa menjadi subjek dan objek sekaligus. Maksudnya gimana sih? Nah, kita bisa melakukannya dengan membayangkan diri kita di dalam cermin. Kita bisa membayangkan juga kalau diri kita tuh sebagai orang lain gitu. Nah, biasanya tuh hal ini bisa disebut looking glass self atau cerminan diri sendiri. Nah, misalnya tuh kita beranggapan kalau diri kita ini ada dalam cermin, kita ngelihat, oh itu diri kita gitu. Pertama tuh kita membayangkan diri kita tuh bagaimana sih nampaknya di mata orang lain. Misalnya kita melihat diri kita itu jelek, nah kita ngeliatin dalam diri kita atau dalam cermin itu kita jelek ya, terus kita membayangkan bagaimana orang lain melihat diri kita gitu. Pasti mereka kita ngerasa atau orang itu ngerasa, oh dia nggak menarik. Nah terus kita mengalami perasaan kecewa, terus mungkin sedih atau malu. Jadi konsep diri itu bagaimana penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi konsep diri itu meliputi apa yang ada di pikiran kita dan apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Nah, komponen konsep diri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen kognitif, dan yang kedua, komponen afektif. Nah, komponen kognitif itu apa? Contohnya gini, komponen kognitif itu kayak saya ini bodoh. Nah, itu bisa disebut komponen kognitif itu citra diri atau self image. Nah, sedangkan kalau komponen afektif itu kayak misal saya malu karena saya bodoh. Nah, itu bisa disebut harga diri atau self esteem kita. Nah, itu disebut ada dua komponen konsep diri. Dalam konsep diri pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan konsep diri tersebut. Salah satunya adalah orang lain. Nah, menurut Harry Staksoving 1953 menjelaskan bahwa jika kita diterima oleh orang lain, dihormati dan disegani karena keadaan diri kita, akan cenderung bersikap menghormati, menerima diri kita. Begitupun sebaliknya, jika orang lain merendahkan kita, terus meremehkan kita, dan menolak diri kita tuh kita akan cenderung merasa tidak dihargai, terus merendah diri, tidak selalu menyalahkan diri kita sendiri. Nah, itu bakalan terjadi oleh diri kita. Nah, yang kedua itu ada kelompok rujuk. Kelompok rujuk itu apa? Kelompok rujuk adalah kelompok sosial yang menjadi acuan individu dalam menilai dan membandingkan dirinya yang dapat mempengaruhi norma, nilai, dan sikap dalam membentuk konsep diri. Nah, contohnya itu kayak saya masuk ke lingkungan sosial, misal di satu RT. Nah, saya harus mengikuti norma, terus mengikuti nilai, budaya di kelompok tersebut. Nah, misal saya orang Jawa, saya harus mengikuti norma-norma di sana dan itu menjadi kelompok rujukan saya. Kayak misal saya memiliki tata krama, berbicara halus, lembut. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya ada pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Di sini pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu nubuat yang dibuat sendiri. Maksudnya tuh gimana? Misalnya jika ada seorang mahasiswa merasa dirinya menarik, nah dia akan membuat personal branding atau dirinya tuh kayak berpakaian rapi, menggunakan kosmetik agar menunjang daya tarik dia. Nah, itu salah satunya nubuat yang dibuat sendiri.
Misal saya berpikir kalau saya ini bodoh, nah pasti kayak saya benar-benar akan menjadi bodoh. Nah hal ini tuh disebabkan karena kita tuh merasa kita tuh sesuai dengan label yang kita buat gitu, yang kita letakkan pada diri kita sendiri. Nah itu membuat yang kita buat sendiri, jadi melabeli diri kita sendiri. Sebenarnya konsep diri itu ada positif ada negatifnya. Misalnya konsep diri yang negatif kayak gimana sih? Misal kita cenderung merasa tidak disenangi orang lain, jadi kita merasa tidak diperhatikan gitu. Nah itu salah satu konsep diri yang negatif, dimana kita melabeli diri kita kalau misalnya kita cenderung tidak disenangi orang lain, padahal belum tentu kita nggak disenangin orang lain. Selanjutnya itu ada konsep diri yang negatif, contohnya itu bersikap pesimis terhadap kompetisi. Maksudnya gimana? Seperti kita merasa enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Kayak misal saya tuh enggan untuk bersaing karena saya ngerasa diri saya itu kurang mampu, padahal belum tentu saya itu kurang mampu. Kalau nggak, saya ngerasa kalau saya ini bodoh. Nah itu kan termasuk labelingnya. Nah itu sebenarnya salah satu konsep diri yang negatif. Nah, konsep diri negatif pasti ada juga konsep diri positif. Nah, di sini ada 5 konsep diri positif. 1. Dia yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Dimana maksudnya tuh pasti orang yang memiliki konsep diri positif, dia akan cenderung merasa bahwa dia tuh bisa mengatasi masalah karena dia percaya bahwa diri dia tuh bisa dan mampu untuk menghadapi suatu masalah. Yang kedua, ia merasa setara dengan orang lain, dimana dia tuh pasti berpikiran, oh aku ini bisa kok setara dengan dia, oh aku ini mampu setara dengan dia, atau aku lebih mumpuni daripada dia. Itu salah satunya. Yang ketiga, ia menerima pujian tanpa rasa malu. Nah di sini tuh maksudnya dia pasti, oh iya, ih kamu cantik ya, iya aku cantik, makasih. Nah itu salah satunya. Yang keempat, ia menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, perilaku yang tidak seluruhnya setuju di masyarakat. Maksudnya tuh dia menyadari kalau misal semua keinginan dia, semua apa yang dia ucapkan atau dia lakukan itu pasti orang lain tidak menyukainya, tapi dia berpikiran positif kalau emang itu hal yang wajar. Belum tentu semua orang berpikiran yang sama dengan diri saya atau diri kita gitu. Yang terakhir, ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Maksudnya itu dia mampu memperbaiki diri dia kalau dia itu punya salah, dia itu ada kepribadian dia yang kurang di masyarakat, dia mampu atau dia tuh bisa untuk menguranginya atau mengatasi hal tersebut. Bisa jadi juga dia bisa mengubah sikap atau kepribadian dia yang jelek, salah satunya itu. Namun sebenarnya itu dalam kenyataannya itu tidak ada konsep diri yang benar-benar positif atau konsep diri yang benar-benar negatif. Selanjutnya ada membuka diri. Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama komunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Nah, menurut teori Johari Window, membantu seseorang untuk meningkatkan self-awareness, mendorong komunikasi terbuka, memperbaiki hubungan interpersonal. Beliau mengungkapkan bahwa tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita itu terbagi menjadi 4 garis tengah. Di sini ada 4 area. Yang pertama itu area terbuka atau open area, yang kedua tersembunyi atau hidden area, yang ketiga ada area buta atau blind area, yang keempat ada area yang tidak dikenal atau unknown area. Nah yang pertama itu ada area terbuka. Maksudnya kayak gimana sih? Dimana area terbuka itu area yang diri kita ini tahu dan orang lain yang tahu.
Contohnya itu perilaku, motivasi yang kita ketahui dan diketahui orang lain. Yang kedua itu ada area tersembunyi atau hidden area. Nah, maksudnya itu dimana tuh kita menciptakan atau membuat personal branding kita. Kayak misal aku membuat diri aku tuh seperti memakai topeng, dimana aku itu baik, aku membuat personal branding aku tuh baik, aku membuat kalau diri aku tuh baik, atau aku berusaha untuk dilihat orang itu baik, padahal mungkin saja aku itu gak baik, atau aku itu ternyata punya maksud terselubung gitu. Yang ketiga di sini ada blind area atau area tersembunyi. Nah, maksudnya itu gimana? Misalnya orang yang rendah diri berusaha untuk menjual tampang. Dia meyakinkan orang lain tentang keunggulan dirinya, padahal sebenarnya dia tuh nggak unggul sama sekali. Nah, itu tuh termasuk dia tuh tidak menyadari bahwa orang lain tuh ternyata tahu ternyata dia tuh emang nggak sebaik itu gitu, tapi dia sendiri berusaha, atau dia sendiri nggak tahu kalau dia tuh udah ketahuan orang lain kalau ternyata dia tuh orangnya nggak seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada area area, dimana tuh sebenarnya kita tuh nggak tahu diri kita yang sebenar-benarnya itu kayak gimana. Yang tahu itu cuman Allah, dan area ini tuh tidak kita kenal gitu. Selanjutnya itu pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal yang ketiga itu adalah percaya diri. Nah, keinginan untuk menutupi diri karena konsep diri yang negatif dan kurangnya kepercayaan diri membuat seseorang menutupi dirinya sendiri dan menghindari komunikasi. Orang tersebut biasanya merasa bahwa dirinya tidak mampu mengatasi persoalan, bahkan menghindari untuk terlibat dengan orang-orang. Nah, ketakutan berkomunikasi ini disebut communication apprehensional. Sebenarnya itu kurangnya kepercayaan itu dapat menyebabkan yang pertama sulitnya berbicara relevan, dimana orang yang kurangnya atau sulitnya berbicara relevan itu dapat disebabkan karena mungkin dia tidak dihormati, karena itu dia tuh ngerasa kalau diri dia itu rendah. Yang kedua, dianggap tidak menarik atau kurang kredibel, dimana kita seharusnya tuh membangun personal branding yang membuat orang itu percaya atau orang itu tertarik kepada kita. Nah, sehingga tuh kita harus banget meningkatkan kepercayaan diri, menimbulkan konsep diri yang sehat itu juga perlu, dimana kita juga harus dan sangat-sangat perlu untuk membangun personal branding. Terus kepercayaan diri yang kuat itu tuh harus banget. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.